Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian, cobaan, musibah dan berbagai gangguan adalah perkara yang pasti dirasakan oleh setiap orang. Tidak boleh tidak. Karena memang dunia adalah tempatnya ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat siapa hambanya yang tahan, siapa hambanya yang kuat di dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan sekedar mengatakan kami telah beriman padahal mereka tidak diuji? Itu perkara yang tidak mungkin. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Orang-orang sebelum mereka juga pernah diuji seperti itu. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu. Agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang jujur dalam pengakuannya, wala ya'lamannal kadhibin. Dan siapa orang-orang yang bohong, yang dusta, yang tidak jujur di dalam pengakuannya. Ketika seorang diuji, ketika seorang dicoba, ketika seorang diberikan musibah, yang dituntut darinya adalah kuat dan sabar di dalam menghadapinya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian apakah dalam bentuk kebaikan atau keburukan sebagai bentuk ujian. Allah ingin lihat siapa di antara kita yang tahan, siapa yang kuat, siapa yang mampu untuk bersabar. Oleh sebab itu Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan terus-meneruslah berada di atas kesabaran, dan kuatlah, kokohlah berada di atas kesabaran. Ayat ini luar biasa ya. Bukan hanya sekedar memerintahkan untuk sabar, bersabar, terus-meneruslah untuk bersabar, dan komitmen kokohlah berada di atas kesabaran. Kenapa? Karena sabar itu nggak mudah. Semua orang merasakan namanya ujian, cobaan itu berat. Ada sebagian orang memandang kalau jadi ulama enak ya, kelihatannya nggak diuji, kelihatannya kok adem-adem saja, wajahnya tetap ceria. Oh, jangan anggap demikian. Ujian mereka lebih besar, hanya saja mereka mampu untuk bersabar sehingga tidak menampakkan apa yang mereka alami dalam kegelisahan, kegalauan. Mereka sembunyikan itu. Karena kaidahnya semakin seorang kuat di atas keimanan, semakin hebat ujiannya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan,
Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling dahsyat ujiannya para nabi, kemudian yang mirip dengan nabi, kemudian yang mirip dengan nabi. Semakin kita mencontoh nabi, semakin mendekati bagaimana perbuatan nabi, akhlaknya nabi, kehidupannya nabi, maka semakin berat ujian yang akan kita dapat. Butuh kesabaran yang ekstra. Sabar sangat berat. Sabar itu sangat berat. Tetapi kok ada orang yang mampu untuk bersabar. Semakin berat tapi kok semakin tidak nampak gitu. Kegalauan pada dirinya. Karena mereka mampu menghadapi kesabaran yang berat tersebut sehingga menjadi ringan bagi mereka. Jadi jamaah sekalian, kalau seorang mengetahui sesuatu itu berat, semakin seorang mengetahui sesuatu itu berat, sabar itu berat. Lalu bagaimana kita bisa bersabar? Salah satu cara untuk bisa bersabar, mampu bersabar, adalah mengetahui ada apa di balik kesabaran. Buah dari kesabaran. Saya berikan contoh. Si A disuruh mengangkat semen. Semen kan berat ya, 1 sak semen. Ketika kita suruh dia, Pak, tolong angkat semen dari luar sampai masuk masjid. Berat. Berat itu. 1 sak semen. Cara kedua, Pak, tolong angkatkan semen dari luar masuk ke masjid, upahnya 50.000. Kira-kira semakin ringan atau tidak? Semakin ringan. Padahal beratnya semen sama. Yang ketiga, cara ketiga, Pak, tolong angkatkan semen dari luar sana ke masjid, upahnya 200.000. Kira-kira ringan nggak? Tambah ringan. Ada lagi, Pak, tolong angkatkan semen dari luar sampai ke masjid, upahnya 1 juta. Wah, biar 1 truk kuat kita. Kenapa? Karena di balik itu kita mengetahui kebaikan yang luar biasa. Nggak ada rasanya ngangkat semen 1 sak. Kenapa? Upahnya 1 juta. Kalau seorang menghadapi ujian, berat rasanya untuk bersabar. Kapan? Kalau dia tidak tahu ada apa di balik kesabaran. Semakin dia mengetahui ada apa di balik kesabaran, semakin hebat yang dia ketahui, semakin ringan. Walaupun semakin berat apa yang dihadapi. Pasti. Itu adalah perkara yang pasti. Para nabi itu ujiannya bukan main-main, Pak. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, kita bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian menyangka akan bisa masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Padahal belum pernah menimpa kalian seperti ujian-ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Kita mau lihat gimana sih ujian orang sebelum kita. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zilzilu. Mereka ditimpa dengan berbagai derita, berbagai bahaya, berbagai kegoncangan demi kegoncangan. Kita berikan contoh, Pak ya. Kita sekarang, zaman sekarang, ngikuti sunnah. Coba-coba deh ngikuti sunnah berjenggot. Ada yang ngolok-ngolok, diolokin kambing. Itu sudah galaunya luar biasa, Pak. Ya.
belum apa-apanya kalau dibandingkan Nabi dikatakan majnun, orang gila. Nabi dikatakan syair, penyair. Nabi dikatakan sahir, tukang sihir. Nabi SAW dikatakan kahin, seorang dukun. Nabi SAW dikatakan apa? Orang yang membuat kedustaan. Nabi SAW dikatakan apa? Ahdatsu ahlam, orang yang mimpi, buat-buat mimpi-mimpi saja. Bayangkan, kita belum pernah dilempari loh. Nabi SAW pernah dilempar sampai dahinya berdarah. Nabi pernah dilempar tombak sampai giginya patah. Nabi SAW sujud pernah ditaruh kotoran onta. Kita belum pernah. Tapi kok kita bisa galaunya luar biasa. Yang menimpa orang-orang sebelum kalian itu luar biasa kata Allah. Hatta yaqula Rasul, sampai ada seorang Rasul berkata, Rasul loh ini Pak. Apa yang diucapkan Rasul ini? Walladzina amanu ma'ah, dan orang yang bersamanya. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Saking dahsyatnya, saking luar biasanya, saking beratnya ujian yang mereka rasakan, sampai terucap mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Bukan berarti mereka tidak yakin ya. Ini ucapan karena saking dahsyatnya ujian. Mereka yakin pertolongan Allah pasti datang. Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi luar biasa ujian yang menimpa mereka. Tapi mereka bisa hadapi kok. Kenapa? Mereka tahu ada apa di balik kesabaran. Ada apa di balik kesabaran? Bahkan lebih hebat lagi akan kita sebutkan tadi. Kalau seorang tahu ada apa di balik kesabaran, bahkan ketika mendapatkan ujian sampai ke jenjang bukan hanya bersabar, tapi mensyukurinya. Hebat enggak ini? Ini keluar biasaan kalau seorang mengetahui ada apa di balik kesabaran. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ditimpa musibah, ketika seorang ditimpa bencana, ketika seorang digunjing, ketika seorang diberikan sesuatu yang menyakitkan dia, musibah, ujian, cobaan itu akan berubah menjadi suatu kebaikan ketika dia iringi dengan kesabaran. Ketika dia iringi dengan kesabaran. Contoh, kecurian, musibah bukan? Menjadi kebaikan ketika diiringi dengan kesabaran. Sakit, musibah bukan? Musibah, menjadi kebaikan. Kira-kira kalau seorang mengetahui berubahnya musibah jadi kebaikan, ini ringan nggak baginya untuk bersabar? Ringan. Bayangkan kebaikan yang dia dapatkan, Pak. Kebaikan. Contoh kebaikannya, Pak, terhapusnya dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha khataya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa penderitaan, musibah, kegundahan, kegalauan, kesedihan, luka, hatta syaukah, sampai duri. Kalau kita lagi makan ikan kena duri, Pak. Duri ikan itu loh, sakit nggak kira-kira? Sakit tapi nggak terasa ya, nggak terlalu sakit, kayak disuntik aja.
Yang nggak terlalu sakit ini pun, ya, sampai duri yang mengenai dia, tidaklah hal tersebut terjadi kecuali bisa menyebabkan dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala ampuni dengan sebab itu. Enak enggak? Kita disuruh istighfar itu suka lupa, Pak. Salat malam itu kalau iya, namanya melakukan amalan supaya dosa kita terampuni itu kadang kita lalai. Susah sekali mau cari. Ternyata Allah pakai cara lain. Sayang nggak Allah sama kita? Allah pakai cara lain. Pakai cara yang kita tanpa usaha kita. Pakai cara tanpa kita lakukan. Pakai cara yang tanpa kita inginkan. Allah sekedar berikan kita sakit. Allah ampuni dosa kita. Enak nggak? Cuma harus sabar. Kalau nggak sabar musibahnya 2 kali lipat. Musibah derita, musibah nggak bisa bersabar. Jadi sakit yang kita rasakan bisa berubah jadi kebaikan. Ya. Kira-kira siapa di antara kita yang nggak butuh pengampunan dosa, Pak? Ada nggak? Hamba itu tiap hari berbuat dosa. Sampai Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya ibadi kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian melakukan kesalahan siang malam, siang malam, siang malam, tiap hari melakukan kesalahan. Ya. Tapi kita tiap hari istighfar enggak? Kita tiap hari minta ampun enggak? Kita tiap hari melakukan amalan supaya dosa kita terampuni atau enggak? Kan kadang kita lupa, kadang kita jauh. Allah pakai cara lain. Dengan apa? Ditimpakan musibah. Cukup kita sabar, terima, ridho. Dapatkan kebaikan yang luar biasa. Coba duri aja loh. Duri bisa menyebabkan dosa yang terampuni. La ilaha illallah. Kebaikan yang luar biasa. Kalau bersabar. Ya. Ini diantara perkara yang luar biasa yang ada di balik kesabaran. Hal lainnya, selain terhapuskan dosa, ketika seorang bersabar, ya, jadi bukan cuma terhapus dosa tok, bukan. Di sisi lain diberikan pahala. Oh, pahalanya bukan main-main, Pak. Pahala yang namanya pahala kesabaran itu pahalanya di atas seluruh pahala amalan yang lain. Amalan apapun, sebutkan. Tidak ada yang melebihi pahala amalan yang namanya as-sabr. Gak ada. Mau jihad, mau sholat, gak ada yang mengalahkan pahala sabar. Wah, masa Ustadz? Ya, kalau nggak percaya coba baca ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ada nggak amalan yang pahalanya sama seperti yang disebut dalam ayat ini? Innama, hanyalah, yuwaffas sabiruna, orang-orang yang bersabar itu diberikan pahala, dipenuhkan pahalanya, ajrahum, pahalanya bighairi hisab, tanpa ada perhitungan, tanpa ada batasannya. Kalau sholat pahalanya sekian, puasa pahalanya sekian, tapi sabar pahalanya disebut sekian enggak? Bighairi hisab, tanpa batas. Bahkan tidak ada satupun amalan yang bisa bertahan pahalanya kalau tanpa sabar. Bisa dapat pahala nggak orang sholat nggak sabar, Pak? Nggak bisa. Jadi ketika seorang mengetahui kesabaran itu pahalanya sedemikian rupa, kira-kira meringankan nggak dia dalam bersabar? Ringan.
Ringan, Pak. Ya. Masa Anda semen saja digaji 1 juta, masih ada batasannya 1 juta loh. Bisa ringan, 1 truk Pak ya, bisa diangkat. Sedangkan sabar bukan 1 juta. Tanpa batas balasannya. Masa nggak bisa ringan bagi kita? Ringan. Ketika seorang mengetahui hakikat ada apa di balik kesabaran. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau dilihat ada apa di balik kesabaran, ternyata pokoknya kita nggak mau kalau nggak sabar. Kalau tahu rahasia ini, penduduk sorga itu Pak, isinya hanya orang sabar. Nggak ada yang nggak sabar itu. Jadi jangan pernah berangan-angan mau masuk sorga nggak punya kesabaran. Saya nggak kuat lagi ya Allah. Apanya nggak kuat? Sorga itu hanya tempat bagi orang yang bersabar saja. Makanya ketika mereka mau masuk sorga, baru mau masuk pintunya disambut para malaikat. Apa sambutannya? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ketika penduduk sorga mau masuk sorga, mereka disambut para malaikat. Para malaikat memberikan sambutan, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian wahai manusia, wahai orang-orang calon penghuni sorga. Keselamatan untuk apa? Bima sabartum, terhadap hasil kesabaran kalian. Berarti kalau nggak sabar nggak bisa masuk. Salamun alaikum bima sabartum, hasil dari kesabaran kalian. Jadi kalau menghadapi ujian saja nggak sabar, jangan berangan-angan masuk surga. Fa ni'ma uqbad dar, betapa baik tempat hasil dari kesabaran tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau surga itu hanya tempatnya bagi orang yang sabar, ya, masih adakah celah bagi kita untuk tidak mampu bersabar? Ya. Tapi ujiannya terlalu berat, Ustadz. Ya. Ujian terlalu berat bagaimana? Yang memberikan ujian kepada Anda siapa? Allah. Anda yakin Allah yang memberikan ujian kepada Anda? Ya, yakin. Ujian ini memang dari Allah. Kalau begitu Anda yakin dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban melebihi kemampuan hamba. Kecuali kalau yang memberikan ujian bukan yang berfirman ini. Sekarang Anda yakin yang memberikan ujian adalah Allah. Allah pula yang berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti Anda pasti mampu. Kalau Anda merasa tidak mampu, berarti Anda tidak memampukan diri sendiri. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabr bitasabbur. Sesungguhnya sabar itu, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk menyabarkan diri, maka Allah akan membuat dia sabar. Pantas saja antum tidak bisa sabar, wong Anda tidak menyabarkan diri Anda sendiri. Ya. Ini janji Rasulullah. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Makanya kata para ulama, innamas sabr bitasabbur. Sabar hanya bisa didapatkan kalau berusaha untuk menyabarkan diri. Ya. Sudah nggak bisa, Ustaz, nggak tahan. Ya. Itu karena Anda tidak berusaha. Tidak mungkin janji Rasulullah salah. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha untuk menyabarkan dirinya sendiri, maka Allah akan menyabarkan dirinya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya.
Ternyata sorga itu hanya bagi orang-orang yang bersabar. Kita semua pengen sorga, mau sorga, ingin mendapatkan sorga, tapi giliran suruh bersabar nggak mau. Gimana caranya? Akan menjadi ringan seorang bersabar ketika mengetahui perkara ini. Makanya lihat contoh penghuni sorga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata kepada Atha bin Abi Rabah. Kata Abdullah bin Abbas, kamu mau enggak melihat calon penghuni sorga? Oh mau, katanya Atha. Mau. Kata Abdullah bin Abbas, hadhil mar'ah as-sauda. Wanita hitam itu penghuni sorga itu. Kenapa? Karena dia pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ini sesungguhnya aku Asra. Asra itu punya penyakit ayan, kejang-kejang ya. Kalau penyakit ayan kan berarti dia suka nggak sadarkan diri, ya kesana kemari kan. Wa inni atakasyaf, sehingga aku terbuka-buka hijab, ya, auratku kelihatan. Ya. Ud'ullaha li. Ya Rasulullah, kalau begitu doakan aku. Ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku supaya aku disembuhkan, maksudnya begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autuki ayyu'afiyakillah. Kalau kamu mau sabar, maka kamu dapat sorga. Diberikan dua pilihan wanita itu. Kalau kamu mau sabar, kamu dapat sorga. Tapi kalau kamu mau pilihan lain, maka aku akan berdoa kepada Allah supaya engkau disembuhkan dari penyakitmu. Pilih mana? Maka wanita tersebut saking bersemangatnya, sabar berat nggak? Berat nggak? Berat. Sabar dalam kondisi penyakit yang nggak sembuh-sembuh itu berat nggak? Berat. Tapi kenapa dia pilih sabar? Saya asbir, saya bersabar. Kenapa kok dia milih sabar? Berarti sabar lebih ringan baginya. Karena dia tahu buah kesabaran. Karena dia tahu ada apa di balik kesabaran. Di balik kesabaran ada surga. Asbir, saya bersabar ya Rasulullah. Tapi dia mengatakan, tetapi saya atakasyaf, terbuka-buka auratku ya Rasulullah. Doakan saya saja, jangan kesembuhan lah. Saya sabar, tapi doakan supaya kalau saya kambuh, alla atakasyaf, saya tidak terbuka-buka auratku. Maka Nabi SAW mendoakannya. Luar biasa ya. Kenapa dia milih sabar? Karena dia tahu di balik kesabaran ada surga. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pakai kaidah ini. Ketika terasa berat, ingat kebaikan yang luar biasa di balik kesabaran. Dosa kita bisa terampuni, pahala kita luar biasa, kita akan mendapatkan surga. Belum lagi kebaikan yang lain yang ada di balik kesabaran, seorang akan mendapatkan jenjang tertinggi di dalam agama ketika dia bersabar. Lihat para nabi, semakin mereka bersabar, semakin jenjang mereka tinggi. Kalau kita mau lihat para nabi kan berjenjang-jenjang, ada yang paling utama. Yang paling utama itu ulul azmi namanya. Makanya Allah perintahkan kita
wasbir, bersabarlah kalian. Bersabarlah engkau wahai Muhammad, kama sabara ulul azmi minar rusul. Seperti kesabarannya ulul azmi dari para rasul. Semakin bersabar, semakin tinggi derajat seseorang. Berarti semakin bersabar, tingkat nikmat yang Allah berikan semakin banyak. Inilah rahasia kenapa manusia-manusia pilihan ketika ditimpakan musibah, jenjangnya bukan cuma sampai sabar, tapi ada di atas kesabaran, namanya syukur. Kita bisa nggak diberikan musibah kok bisa bersyukur? Karena mereka mengetahui di balik musibah ada nikmat. Kalau nikmat wajib disyukuri atau tidak? Syukuri. Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah ada suatu pemberian yang diberikan kepada seorang pun, kata Nabi, yang lebih baik dan lebih luas cakupannya daripada kesabaran. Coba kita Pak berpikir, pemberian Allah banyak enggak? Jangan yang di luar sana dulu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang ada pada diri kalian saja, apakah kalian tidak melihat? Ya kan? 2 mata yang Allah berikan, 2 telinga, nafas. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah ini luar biasa. La tuhsuha, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Ternyata dari semua pemberian, tidaklah Allah memberikan seorang hamba suatu pemberian yang lebih baik daripada kesabaran. Kalau begitu kesabaran lebih baik dari semua pemberian. Kalau pemberian mata, telinga saja kita syukuri, tidakkah lebih pantas pemberian yang lebih hebat dari keduanya daripada perkara tersebut? Tidakkah lebih harus untuk disyukuri? As-sabr. Berarti kalau kita mampu bersabar, harusnya kita juga mampu bersyukur. Makanya tidak heran para ulama ketika mereka kita dapati mendapatkan musibah, mereka bersyukur kepada Allah. Ibnul Qayyim menyebutkan jenjang-jenjang sabar. Yang pertama sabar, di atasnya ada jenjang yang lebih hebat, namanya syukur. Sudah dapat musibah, bersyukur lagi. Karena tahu ada apa di balik kesabaran. Ada jenjang di atasnya lagi Pak? Ada. Jenjangnya namanya ridho. Ridho itu bukan hanya sekedar menerima, tapi juga senang, cinta. Jenjang syukur, apalagi ridho. Padahal jenjang ridho ini adalah jenjang yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka Allah pasti uji mereka. Allah bala mereka, Allah timpakan musibah kepada mereka. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang bisa ke jenjang ridha, dia dapat ridha Allah. Faman sakhita falahus sakhat. Siapa yang murka kepada Allah, maka dia pun mendapatkan murka. Jadi dalam menerima musibah, kalau kita tidak sabar, pasti mendapatkan musibah yang lebih besar, yaitu apa? Murka Allah. Hati-hati. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi sabar menjadi 3. Sabar yang kita jelaskan tadi berat enggak?
Berat ya? Sabar menghadapi musibah. Kalau ini saja sudah nggak mampu, Pak. Ada pembahasan sabar yang lebih berat lagi. Nggak mungkin kita bisa. Sabar yang lainnya, sabar terhadap ketaatan kepada Allah dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Masa Ustadz mengatakan itu lebih berat? Lebih ringan lah Ustadz, sekedar sabar sholat, sabar puasa. Kita katakan lebih berat. Kenapa? Para ulama menjelaskan, seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, ketika menjelaskan tentang kesabaran Nabi Yusuf. Kesabaran Nabi Yusuf yang pertama lebih ringan daripada kesabaran Nabi Yusuf yang kedua, dan seterusnya. Sabarnya Nabi Yusuf ketika dilemparkan ke sumur itu gampang, ringan, dibandingkan kesabaran Nabi Yusuf ketika menghindari godaan wanita. Kenapa? Karena sabar yang pertama menghadapi musibah itu sifatnya doruri, mau nggak mau. Sedangkan sabar di dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah sifatnya ikhtiari, pilihan. Kita perjelas dengan contoh ya. Sabar menghadapi musibah, misalnya kita tiba-tiba kecelakaan. Sifatnya doruri, mau nggak mau harus bersabar Pak. Kenapa? Kalau kita sabar dapat pahala, tapi kecelakaan nggak? Tetap kecelakaan kan? Tetap. Kalau kita nggak sabar Pak, kecelakaan tadi sudah terjadi. Mau apa lagi? Jadi sabar tetap kecelakaan, nggak sabar tetap kecelakaan. Lebih baik sabar dong. Kan gampang. Ya. Gampang. Kenapa? Kalau saya nggak sabar, saya berdosa. Nggak dapat pahala. Toh saya juga sudah kena. Ya. Sama orang sakit Pak. Orang sakit sabar. Gampang nggak sabarnya? Gampang. Orang dia sabar tetap sakit. Dia nggak sabar juga tetap sakit. Ya. Ini namanya doruri, mau nggak mau. Jadi lebih baik sabar ya, gampang. Ya. Lebih baik sabar, saya sudah ditetapkan miskin, sabar. Gampang sabarnya, kenapa? Kamu nggak sabar ya juga tetap miskin. Ngapain nggak sabar? Ini ringan. Kalau dibandingkan dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Contoh, sabarnya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf sabar, dapat pahala tapi nggak dapat wanita. Wanita kan kenikmatan. Mau bukti kalau nikmat wanita? Buktinya para jomblo pengen nikah. Yang sudah nikah saja pengen lagi. Itu kan nikmat namanya. Kalau nggak nikmat akan umum Pak. Akhirnya nggak ada yang berani nikah. Karena wanita itu ada kenikmatannya, makanya semuanya pengen nikah kan gitu. Nabi Yusuf seandainya tidak sabar, dapat nggak kenikmatan? Dapat nggak? Dapat. Ya. Kenikmatan dunia. Kalau Nabi Yusuf sabar, dapat nggak? Kenikmatan dunia, dapat nggak? Nggak dapat. Berarti pilihan lebih berat dong. Ya. Beda tadi, dimasukkan sumur Nabi Yusuf. Sabar tetap dimasukkan sumur. Nggak sabar, ya tetap dibuang ke sumur. Yang kedua lebih berat. Karena apa? Ada sesuatu yang didapatkan. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi tadi sudah jelas ya permisalannya ya, tentang bahwasanya sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berat ya. Sama contohnya misalnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Berpuasa di bulan Ramadan, di siang hari tiba-tiba
pas ke dapur lihat makanan yang lezat, ya. Kita dihadapkan dengan kesabaran, ya. Nggak ada yang lihat nih. Kalau kita makan, dapat nggak nikmatnya? Dapat, ya. Hilang lapar, berarti kita dapat. Makanya bersabar terhadap perkara yang seperti ini lebih berat daripada tiba-tiba kejatuhan sesuatu kena kepala kita, ya. Misalnya mau sabar mau tidak sabar ya tetap kena, kan gitu. Baik. Dan diantara dalil bahwasanya bersabar itu juga terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya banyak ya dalam Al-Qur'an. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ibadati. Hal ta'lamu lahu samiyya? Rabbus samawati wal ardi. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan antara keduanya Allah semua yang mengatur, menguasainya. Fa'budhu, maka beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastabir li ibadati, dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ya. Maka dibutuhkan kesabaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang enggak sabar dalam ibadah, dia akan terputus dalam ibadahnya. Salat saja, ada dalam satu ibadah saja membutuhkan kesabaran yang ekstra. Sabar di dalam melaksanakannya, ya. Kalau nggak sabar berarti akan terputus. Sudah melaksanakan pun sabar di dalam amalan tersebut, menjalankannya, sabar di dalam gerakan-gerakannya, tumakninahnya, ya. Sabar di dalam bacaan-bacaannya, ya. Sabar di dalam memfokuskan ibadah itu bisa khusyuk, ya kan? Jadi kesabaran itu penting dalam setiap amalan kebaikan. Demikian pula dalam meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibutuhkan kesabaran. Karena namanya jiwa itu, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu selalu menyuruh kepada yang jelek-jelek. Sekuat-kuatnya orang kalau keluar rumah, ya, lihat yang tadinya nggak sengaja akhirnya jadi sengaja kalau nggak sabar, ya enggak, ya. Makanya para istri perhatikan suaminya, ya. Hati-hati. Anda harus tahu suami Anda walaupun berjenggot dia tetap manusia, ya. Punya syahwat. Hati-hati kalau nggak dijaga, ya. Kadang pandangan nggak sengaja bisa jadi sengaja. Maksudnya apa? Pertama nggak ada niat, nggak sengaja. Karena lihat keenakan lanjut. Makanya hati itu betul-betul dikelola dengan kesabaran. Kata Nabi SAW, la tatbi'un nadratan nadrah. Jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Kenapa? Fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Karena yang pertama itu bagian kamu, jatah kamu. Yang nggak sengaja itu bagian kamu memang. Mau di apa lagi? Orang dia yang lewat di depan kita, masa kita naik motor dilarang lihat ke depan? Ya. Ada seorang istri yang pencemburuan sekali sama suaminya. Akhirnya suaminya disuruh nundukkan terus, padahal suaminya bawa mobil. Gimana caranya? Ya. Tuh mas, jangan lihat ke depan. Ya. Ada yang ya lewat di depan itu pakaiannya nggak senonoh, ya gimana nggak lihat ke depan? Ya namanya nggak sengaja, nggak sengaja. Tapi apa? Walaisa lakal akhirah. Pandangan lanjutannya itu bukan untuk kamu, itu dosa sudah. Kan gitu. Ya. Ini yang ngelola kan hati. Mampu nggak kita bersabar menghindarkan diri dari perkara yang diharamkan? Susah sabarnya. Kenapa susah? Karena dapat. Kalau kita pandangi dapat nggak nikmatnya tuh. Makanya ada istilah orang Indonesia cuci mata, ya. Apa cuci mata? Dia anggap matanya jadi bersih. Kan bersih itu suatu kenikmatan. Walaupun itu ngotori hati, ya. Cuci mata ngotori hati, ya. Dia dapat, ya. Dapat bagian dunianya dapat.
itu perkara yang berat sekali. Ya. Makanya kita disuruh untuk bersabar di dalam menghindarkan diri dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bersabar baik dalam melaksanakan perintah Allah, menghindarkan dari perkara yang dilarang oleh Allah, bersabar terhadap musibah. Semuanya ini perkara yang berat tapi bisa ringan. Dengan cara apa? Dengan mengetahui ada apa di balik kesabaran tadi. Pahala yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, penghapusan dosa yang kita butuhkan di setiap saatnya. Apalagi yang terpenting adalah ternyata penghuni sorga, Pak, semuanya adalah orang-orang yang sabar. Jadi sekali lagi, tidak ada istilah sabar itu ada batasnya. Ada nggak batasnya? Kalaupun Anda mengatakan sabar ada batasnya, iya, tapi batasnya adalah kematian. Itu batasnya kesabaran. Kenapa? Kalau kita sudah mati, nggak perlu bersabar lagi. Nggak perlu bersabar, itu batas sudah kesabaran. Nah, makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin, itu batasan sudah. Sembahlah Rabb engkau sampai datang kepada engkau perkara yang diyakini. Apa itu? Kematian. Itu batasan sudah. Ya, kalau sudah mati ya nggak perlu bersabar lagi. Ya. Itulah batas kesabaran. Makanya kita diperintahkan untuk terus-menerus bersabar, wasbiru wasabiru warabitu. Sabarlah kalian dan kokohkan kesabaran kalian dan terus-meneruslah berada di atas kesabaran. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari kekurangan diri kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuangkan kesabaran kepada diri-diri kita. Allah Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.